Pada sore hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di situ ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Kau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Para devosan yang terkasih, mengacu pada bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang pengampunan dan keselamatan. Semua itu terjadi berkat iman. Iman dari seorang wanita yang dicap sebagai seorang pendosa. Maka dari perumpamaan ini, kita boleh merenungkan beberapa hal untuk menemukan kerahiman hati Yesus yang mampu menyelamatkan, mampu menyembuhkan, dan mampu memulihkan. Yang pertama, kebenaran Allah yang Maha Rahim dan murah hati ini punya kuasa mengampuni orang berdosa yang hatinya terbuka kepada Allah. Hanya orang yang terbuka hatinya sajalah rahmat Allah dan kerahiman Allah sungguh terjadi atas dirinya. Di sini kita diajarkan bahwa
Allah itu tidak pernah membenci pribadi kita, termasuk wanita yang digambarkan di dalam Injil hari ini. Sekali lagi, Allah tidak pernah membenci pribadi orang, tetapi Allah membenci dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Yesus mengatakan kepada si wanita ini, dosamu telah diampuni. Pengampunan sungguh terjadi atas dia, bukan karena jasa perempuan ini, tetapi semata karena kerahiman Allah. Kerahiman Yesus yang luar biasa terjadi atas dirinya. Yang kedua, kepercayaan total atas dasar iman yang sungguh mengandalkan kerahiman ilahi Yesus. Di sini kita diajak untuk percaya secara utuh, penuh, dan menyeluruh kepada Tuhan yang sungguh menyelamatkan. Sebab Tuhan tidak memperhitungkan dosa, tetapi memperhatikan iman kita. Maka Yesus mengatakan kepada si perempuan ini, imanmu telah menyelamatkanmu. Dan yang terakhir, kedamaian dalam hidup baru, yakni keseluruhan hidup, akan menjadi shalom, damai sejahtera. Kedamaian terjadi ketika orang mengalami kerahiman Allah di dalam diri Yesus. Kerahiman ilahi Yesus yang tidak ada batasnya. Kerahiman Allah di dalam diri Yesus seperti samudra luas yang menampung semua orang di dalam kerahiman ilahinya itu. Maka disinilah kita diutus untuk hidup bukan dengan kebencian, tetapi dengan kedamaian. Maka Yesus mengatakan kepada perempuan itu, pergilah dengan damai. Yesus mengutus dia sebagai misionaris kerahiman ilahi. Pergi dengan hatinya yang damai, bukan penuh dengan kemarahan, kebencian, dan dosa. Dia pergi sebagai misionaris yang dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Allah sendiri. Dia pergi sebagai orang yang sudah mengalami kerahiman ilahi Yesus. Para devosan yang terkasih, kita mau belajar hari ini dari Injil, dari perumpamaan yang Yesus katakan hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang juga boleh mengalami kerahiman Allah ketika kita siap untuk mencari kebenarannya di dalam kerahiman Allah, sungguh percaya bahwa Yesus mampu menyelamatkan dan menyembuhkan, dan pada akhirnya kita sungguh mengalami kedamaian yang sempurna di dalam Tuhan. Pergilah dengan damai, karena dosamu sudah diampuni. Bukan hanya wanita itu saja yang diampuni, tetapi kita juga bisa mengalami itu ketika kita sungguh-sungguh datang kepada kerahiman ilahi Yesus. Semoga darah Yesus yang tertumpah untuk kita semua sungguh-sungguh menyucikan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas renungannya. Romo, kita mau minta untuk doa penutup dan berkat dari Romo. Ya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah tabib ilahi. Engkaulah sumber kerahiman yang mampu menyelamatkan kami. Terima kasih
karena Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyapa kami sebagai orang-orang yang diselamatkan. Engkau menyapa kami sebagai orang-orang yang dipulihkan. Bukan karena jasa kami, tetapi karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lautan kerahiman ilahi-Mu sungguh menyelamatkan kami. Dan kami siap membenarkan seluruh diri kami, orang-orang yang kami doakan hari ini, keluarga-keluarga kami sekalian, setiap persoalan, pergumulan, pergulatan hidup kami ke dalam tangan. Yesus, terimalah doa dan harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lautan kerahiman ilahi-Mu sungguh kami alami hari ini. Tinggallah bersama kami. Dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan bersamamu Dan bersama dan roh. bersama. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga sekalian, setiap rencana pekerjaan karya pelayanan, doa dan harapan kita, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh kerahiman Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih Romo.